Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Budi Rajo di Padepokan Budi Rajo. Kita mulai dengan ngopi dulu, tapi bohong karena tadi udah ngopi. Jadi kalau gitu diganti dengan ngopi dulu, ngopi dulu. Atau yang kau sing satu lagi, ngopi dulu. Ini kaos dari Mang Odong, nanti kita lihat ya. Besok kita pakai ya. Besok lusa kita pakai kaosnya yang ngopi dulu. Kita mulai dengan diskusi soal artificial intelligence kembali. Kalau sebelum-sebelumnya IoT, sekarang kita back to AI. Jadi sekarang ada yang AI itu kan, sebentar nih saya lampunya mengganggu. Jadi sekarang kan mungkin kita sudah familiar ya dengan ChatGPT, terus dengan ya sejenis-jenisnya lah ya, DALL-E, Midjourney. Tapi kalau ChatGPT yang menarik itu kan ya, ChatGPT membentuk teks kemudian bisa kita minta untuk melakukan sesuatu. Misalnya ChatGPT, bagaimana cara memberi makan kucing atau makanan apa yang paling disukai kucing misalnya kan ya. Nah, karena si ChatGPT itu sudah di training dengan berbagai contoh ya, contoh yang mungkin orang-orang di tempat lain juga pernah ya nanyain hal yang sama, maka ChatGPT bisa menjawab dengan baik gitu. Si ChatGPT itu menjawab dengan baik. Tapi kalau kita tanya bagaimana pendapatan perusahaan kita misalnya, bagaimana perusahaan kita tahun 2000, bagaimana pendapatan perusahaan kita tahun 2023 misalnya. Nah, dia kan nggak punya data perusahaan kita tahun 2023 ya. Jadi si ChatGPT-nya tuh pasti akan jawabnya dengan menjawab, dia bisa punya pilihan. Dia bilang saya nggak tahu, kan nggak punya datanya. Atau dia jawab dengan ngawur. Nah, penghasilan Bapak adalah 2 juta dolar tahun lalu. Dengan percaya diri lagi. Nah, itu yang disebut halusinasi ya. Percaya diri. Karena dia ngaco aja, jawabnya ngaco. Kalau dulu seringkali demikian. Saya belum coba lagi ya. Coba aja nanti. Bagaimana pendapatan perusahaan PT Angin Ribut tahun 2023? Jreng, jawabannya kayak apa? Nah, kenapa? Karena dia tidak punya data dari perusahaan kita. Jadi si ChatGPT itu sebagai large language model, dia bisa bercakap-cakap dengan kita, tetapi dia tidak punya datanya kita. Nah, jadi salah satu caranya lagi adalah kita berikan data kita kepada dia. Baca dulu laporan perusahaan kami nih, ada file 1, file PDF 2, file PDF 3, file Excel atau apapun ya. Kita supply dengan banyak data baru bicara gitu. Jangan ngasal gitu ya. Nah, yang itu jadi kita si ChatGPT itu atau large language model itu kita tambahkan dengan data kita, data yang macam-macam ya. Sehingga dia bisa menjawabnya berdasarkan data itu, jawablah pertanyaan ini gitu. Nah, itu yang kita sebut sekarang ya, yang kerennya namanya RAG, atau Retrieval Augmented Generation. Jadi si datanya itu ya pas dia membaca itu retrieval augmented, jadi ditambahkan ya ke dalam si ChatGPT. Jadi sebetulnya yang dilakukan dengan RAG tadi, ketika kita bertanya kepada LLM tadi, contohnya ChatGPT ya, tapi LLM in general, kita tanya bagaimana pendapatan tahun kita tahun lalu, tahun 2023 misalnya, siapa yang klien kita yang paling banyak membayarnya gitu ya. Dia suruh ngeliat itu dulu. Nah, yang dilakukan oleh si RAG ini sebetulnya sebelum kita tanya, dia menambahkan itu tadi. Tolong perhatikan data itu dulu ya. Laporan-laporan kita yang ada di sini tolong baca dulu, tolong perhatikan dulu, baru jawab pertanyaan ini. Jadi di belakang layar sebelum kita nanya, dia si RAG kita itu menambahkan dulu di prompting kita ya, ditambahkan itu dulu. Ya, jadi sebetulnya prompting itu sebenarnya lebih kompleks yang diberikan ke si LLM ya. Tapi itu bisa di luar tidak harus kita ketahui karena si RAG-nya itu menambahkan itu tadi ya. Nah, data kita tadi kan disimpan tuh di dalam jadi isunya begitu ya. Jadi RAG itu seperti itu. Tapi nanti masih muncul isu tambahan. Misalnya bagaimana tadi data kita dimasukkan ke dalam tadi supaya si LLM tadi mudah membacanya.
Karena kan misalnya data perusahaan kita, misalnya ada berapa terabytes data ya, PDF semua, laporan dari ini zaman Majapahit sampai sekarang, karena ini perusahaan kuno nih ya, dari Majapahit juga udah ada gitu ya sampai sekarang gitu. Wah, berarti datanya kan banyak sekali. Ada data production, ada data SDM. Kan tadi kita hanya minta data pendapatan tahun 2023 misalnya. Berarti tidak semua dokumen itu harus dilihat kan ya. Nah, jadi dokumen tadi di belakang layar tuh sebetulnya di dalam bagian dari RAG tadi ya, di belakang layar, itu dokumen itu harus kita indekskan dulu, harus kita kita data ya, di indeks itu ini tentang apa. Maka yang dilakukan sebetulnya ada kerjaan tambahan sebetulnya sebelum itu bisa kita lakukan RAG, itu bagaimana dokumen itu kita indekskan dulu ya. Jadi dokumen itu kita buatkan vektor ya, vektor. Jadi dokumen ini tentang apa. Nah, itu juga ada teknik-tekniknya tuh. Dokumennya juga tidak hanya satu dokumen kita jebret, kita masukkan, tolong indekskan, enggak juga ya. Boleh jadi dokumennya kita pecah-pecah ya bagiannya itu. Jadi setiap bagian dari dokumen, bahkan bisa juga setiap paragraf itu kita pecah-pecah. Ini paragraf tentang apa, dokumen ini tentang apa, segala macam. Jadi satu dokumen itu bisa dipecah-pecah jadi berapa vektor ya, vektor. Ini orang bilang vektor database. Nah, untuk mecahnya gimana lagi? Mecahnya tadi kita kasih ke LLM juga. Jadi misalnya dokumen, tolong LLM pecah ini menjadi beberapa section, berapa chunk, berapa bagian agar mudah dibuatkan vektor database. Nanti si LLM itu memecahkan dokumen kita, dibuat vektor database-nya, buat vektor masukin dalam database. Dokumen berikutnya masukin lagi, pecah-pecah, jadiin vektor, masukin dalam database gitu ya. Jadi kita nanti punya vektor database ya di dalam situ. Sehingga kalau saya nanya tadi ya, misalnya saya nanya berapa pendapatan perusahaan kita di tahun 2023, maka tadi si promptingnya itu perintah-perintah tadi itu, perintah saya tadi ditanyakan kepada si LLM, tapi sebelumnya si RAG itu mengambil juga perintah kepada si sebelum ke LLM, dia bilang tolong juga perhatikan database ini yang terkait dengan pendapatan tahun 2023 ya. Dan sebetulnya dia juga ngirim juga ke si sistem RAG di belakang layar itu. Ini mau nanyain soal pendapatan tahun 2023, dokumen mana yang ya dekat-dekat ke arah itu ya. Mungkin berikan saya 10 dokumen ya, top 10 dokumen yang terkait dengan itu, atau top 40 dokumen terkait dengan itu, atau top 10 atau apa ya. Cari di situ dari tadi ya, vektor database, Nah, 10 dokumen inilah yang nanti akan dibaca atau dianalisis oleh si LLM kita. Jadi dengan kata lain seolah-olah gini, saya nanya ke LLM kita, ChatGPT kita, nanya, bagaimana pendapatan tahun 2023, siapa aja yang paling banyak membayar kita, gitu. Nah, sebetulnya di belakang layar dia melakukan perintah kepada si RAG, cariin dokumen yang mirip-mirip dulu ya, gitu ya, top 40 atau berapa. Nah, dokumennya itu di vektor-vektornya itu atau dokumen itu kita bandelkan gitu ya. Terus nanti itu ditaruhkan di atas prompt kita tanpa kita sadari di belakang layar. Kita berikan perintah juga kepada LLM, tolong sebelum menjawab pertanyaan ini perhatikan dokumen-dokumen ini, karena dokumen ini mungkin lebih terkait dengan pertanyaan ini. Baca dulu ya dokumen itu, samarikan dokumen itu, pelajari dokumen itu, baru jawab pertanyaan ini. Sehingga si LLM-nya ini tadi seolah-olah punya pemahaman perusahaan kita ya. Jadi dia jago bertanya jawab ya, bertanya jawab dengan kita, tapi pada saat yang sama juga dia punya kontekstual dengan perusahaan kita. Jadi dia tidak menjawab atas dasar perusahaan lain atau apa. Jadi itulah, demikianlah yang namanya RAG atau Retrieval Augmented Generation. Sehingga kita bisa membuat LLM atau chatbot yang sesuai dengan data perusahaan atau organisasi kita. Gitu. Ya. Kita selesaikan dengan ngopi dulu. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.